Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang Dart programming. Jadi lanjutan dari dasar Flutter ya. Nah, sebelum kita masuk ke yang namanya widget, terus layout, gestur dan proses-proses yang ada di dalam Flutter, kita bahas dulu tentang Dart programming. Nah, di sini ada dua website yang bisa kalian pahami. Ada yang dari Tutorials Point dan Java Point. Sedangkan untuk IDE-nya kita pakai yang online aja untuk ngejalanin Flutter-nya. Kita pakai punyanya Dart langsung ya. Langsung aja klik di situ, akan muncul di sini ya. Nanti untuk alamatnya akan aku masukkan di kolom deskripsi. Nah, Dart Flutter itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang bisa dibilang general purpose programming language, jadi yang source ya, open source ya, itu adalah Dart. Nah, kalau kita lihat di websitenya Java Point, Dart itu adalah bahasa yang dasarnya adalah dengan sintaks C, style C, dimana dia sudah didevelop tahun 2011 oleh Google. Nah, itu sekedar untuk sejarah-sejarah dari Dart programming. Nah, masuk aja sih kita ke Dart programming seperti apa. Untuk membuat simple Dart program bahasanya, kita bisa lihat di contoh ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat, dia di Dart itu selalu diawali dengan void main. Nah, kalau kalian masih ingat materi C, bahasa C++, dia pasti di void main. Nah, di situ ya untuk Dart. Selanjutnya kita coba kalau mau running, kita tinggal buka aja websitenya di sini. Nah, ini kurang lebih sama, tinggal di run aja, maka sebenarnya muncul hasilnya seperti ini. Nah, itu untuk Dart programming yang simple. Nah, di dalam Dart kita juga akan mengenal yang namanya variables dan tipe data. Nah, untuk variabel nanti itu sendiri ya, itu nama dari lokasi, nama dari storage location, atau nama dari tipe data kalian mau apa nanti ya. Selanjutnya tipe data ya, berarti tipe dan size dari data yang akan kalian yang saling berhubungan dengan variabel dan function. Nah, itu nanti akan, itu kalau kalian di C, bahasa C itu sudah pasti familiar dengan yang namanya variabel dan tipe data, atau di Java ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk pendefinisian variabel di dalam Dart itu sama kayak bahasa pemrograman umumnya ya. Jadi di sini ada variabel, terus namanya apa sama dengan ini isinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk pendefinisian variabel dan tipe data ya. Nah, di sini untuk pendefinisian variabelnya adalah A sama dengan 12 di sini, atau P sama dengan 3,14. Terus tipe datanya di sini ini belum ada tipe data ya. Ini belum ada tipe data, dimana di sini dia masih menggunakan konstanta dan final keyword ya. Masih belum pakai tipe data, masih pendefinisian atau pendeklarasian variabel. Nah, kalau seperti ini nih, program tidak akan error karena dia cuma mendefinisikan aja. Oke, kita run. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya untuk tipe data yang didukung itu antara lain seperti ini, ada 4 ya: numbers, strings, booleans, dan list dan map. Nah, kalau untuk number, string, boolean itu paling sudah nggak asing ya kalian. Nah, sedangkan list dan map ini kalau kalian masih ingat di materi struktur data, di pelajaran struktur data itu sudah dipelajari list itu seperti apa, map itu seperti apa. Kalian bisa diingat-ingat sedikit. Nah, di sini tipe datanya kalau misalkan kita menggunakan tipe data list seperti ini ya, untuk pendefinisian variabel itu seperti ini ya. Ini masih list, ini secara otomatis dia akan mendefinisikan variabel yang umum, dimana nanti tipe datanya otomatis kalau kayak gini dia otomatis list ya. Nah, kita run, otomatis dia akan bentuknya seperti list. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini untuk map ini seperti ini. Selanjutnya selain list dan map ada yang disebut dynamic tipe data. Nah, tipe data dynamic itu variabel yang if the variable type is not defined, jika kita tidak tahu tipe datanya apa, is not defined, maka kita membuat yang namanya tipe data dynamic. Biasanya untuk string ya, string yang panjang. Nah, seperti itu. Kalau untuk contoh lain di website Java Point itu tentang tipe data, itu dia seperti ini.
Ini contohnya kalau misalkan string. Nah, kalau kita menggunakan var, var ini kalau kalian pernah belajar PHP, PHP atau HTML, saya lupa ya. Var itu secara otomatis var itu berarti mendefinisikan semua variabel. Nah, kalau kita mendefinisikannya seperti ini, otomatis dia outputnya akan pasti adalah list. Tapi kalau kita pengennya lebih detail, kita bisa menggunakan ini ya, langsung ya, string my name sama dengan Java point kalau misalkan pengen lebih detail seperti itu. Nah, itu terkait tentang tipe data yang ada di dalam Android, di dalam Flutter, di dalam Dart ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada selain tipe data disebut dengan decision making dan loops. Untuk decision making itu seperti condition. If decision making itu kalau kalian ingat-ingat di C atau Java atau bahasa pemrograman lain seperti if else percabangan. Kita memberikan misalkan kondisi A akan memenuhi, bila kondisi A terpenuhi maka akan dilakukan perintah ini dan seterusnya, itu disebut dengan decision making. Loops perulangan. Loops itu perulangan, yaitu bisa bilang looping. Nah, looping yang dipakai itu for, while, do while, sama ya seperti bahasa lainnya, bahasa C dan Java. Nah, kalau ini base-nya adalah C ya, C syntax. Nah, kalau kan running seperti ini, maka yang muncul adalah program, di mana programnya nanti adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dia akan menampilkan yang nilai genap ya, seperti itu. Sedangkan di sini untuk loops, kurang lebih sama loops itu. Nah, ini untuk penggunaan bukan decision making sih istilahnya, penggunaan if else ya yang ada di dalam Dart. Kalian bisa lihat di sini. Tinggal di run aja. Oh, error. Number, ini ada spasinya. Selanjutnya, oke, nggak ada ya. Nah, jadi kita bisa tahu. Jadi seperti ini, kurang lebih sama kayak C ya, seperti itu. Selanjutnya di dalam Dart ada juga yang disebut dengan function atau fungsi. Function itu sebenarnya membantu kita membuat program lebih simpel. Jadi kita nggak perlu menulis baris coding yang sama dalam baris coding yang menulis coding yang sama pada baris yang berbeda. Intinya seperti itu. Tujuannya function itu seperti itu. Bisa dibilang adalah dengan adanya function kita bisa membuat spesifik task, di mana task itu nanti akan berfungsi ketika kita panggil. Contohnya buat function itu seperti ini di dalam Dart. Sama ya kayak di C ya. Kalau diingat-ingat di C itu kurang lebih sama. Nah, seperti ini. Di function di contohnya di sini, kalau kalian lihat di sini, oh iya, ada satu tambahan lagi, ada yang disebut dengan var ya, variabel ya. Variabel itu selalu, oh iya maaf ya tadi ada kesalahan tadi. Nah, var itu definisinya variabel seperti ini, bukan yang kayak gini ya. Nah, ini var itu selalu diawali dengan kata-kata var. Jadi itu sebuah name storage dimana kita bisa pakai kapanpun dan dimanapun ya. Dengan adanya var variable atau var keyword itu dia akan mendefinisikan berbagai macam data ya, sesuai dengan yang ada, sesuai dengan sesuai dengan data yang sudah didefinisikan di dalam sini. Tipe datanya akan sesuai dengan itu, seperti itu. Selanjutnya itu tentang var, tadi aku nambahin sedikit. Nah, ini function itu ya untuk memudahkan kita tidak menulis coding yang sama di baris yang berbeda. Jadi seperti itu. Selanjutnya selain function, OOP nih. OOP juga bisa diterapkan di Dart. Kalau di Java kalian sudah pernah pakai ya sudah, nih tinggal bikin kelas bla bla bla, terus nanti kita bisa menggunakan function yang bahasanya hampir sama kayak bahasa C. Kita coba run. Error compile empty underscore name. Oh, ini ada error nih, apa nih? Empty name. Masalah. Name independent is lower camel case constant.
Jadi kayaknya dia nggak bisa menggunakan anu ya. Kayaknya ada harus divariabelkan, diisi dulu. Benar nggak? Dia ada beberapa yang harus kita perbaiki. Jadi tadi di sini dia nggak bisa kosong, harus diisi dulu. Terus ini namanya dia tidak mendukung yang underscore itu ya di sini. Katanya sih begitu. Nggak tahu nih, mungkin IDE-nya yang membatasi ya. Kita juga kurang tahu juga. Oke, itu terkait tentang OP. Nah, ini OP, di sini ada kelas, di sini ada function yang ada di OP seperti itu. Nah, dia menggunakan function void. Di sini juga bisa menggunakan string dan seterusnya. Selanjutnya di OP di sini operator ya, operator itu sama. Dia kalau kalian familiar dengan C itu operatornya sama. Plus plus, arithmetic, equality, logical, komparasi dan lainnya. Nah, ada juga kita juga di Dart itu kita bisa menggunakan continue dan break ya untuk menghentikan misalkan penggunaan ini ya, decision making. Nah, kita pengen nge-skip statement selanjutnya, kita bisa gunakan continue atau break, biasanya dipakai untuk terminate statement atau untuk looping ya, untuk melompati atau memberhentikan seperti itu. Final dan konstanta kita juga bisa pakai. OP kurang lebih sama seperti itu. Nah, itu terkait tentang Dart programming. Jadi bahasa pemrograman Dart yang di Flutter itu simple sebenarnya. Kalau kalian sudah familiar dengan C, otomatis kalian nggak akan bingung untuk mempelajarinya. Mungkin nanti akan lebih ribet pada saat kita membuat widget ya. Nah, ini ada beberapa tambahan. Nah, itu kalau kalian widget ini sebenarnya kalau kalian familiar dengan apa ya, dengan Node.js ya, kalau nggak salah ya, di sini katanya sih kurang lebih hampir mirip-mirip lah dengan React atau Vue.js. Nah, ini kalian akan lebih mudah untuk mempelajari yang namanya Flutter widgets. Nah, itu aja sih terkait tentang bahasa pemrograman Dart yang ada di Flutter. Jadi nanti untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang gimana caranya membuat widgets atau mempelajari tentang widgets yang ada di Flutter. Itu aja sih untuk video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, komen juga, dan juga like-nya ya. Mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.